Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kali ini aku mau membahas salah satu berita yang sekarang lagi rame banget di Korea, yaitu Kim Jong-wook dituduh menggunakan steroid. Nah, mungkin di antara Polo masih ada yang nggak tahu Kim Jong-wook siapa, tapi fotonya kayak gini. Aku yakin Polo paling tidak kalau suka K-pop, K-drama, ataupun variety show pernah lihat orang ini. Nah, buat yang nggak tahu Kim Jong-wook ini siapa, sebenarnya Kim Jong-wook ini berprofesi sebagai penyanyi. Dulu debut dengan grup yang namanya Turbo, oke? Turbo kalau di Korea kan. Image Kim Jong-wook di Korea itu bagus banget karena dia itu memiliki kesan pertama, itu orang yang sangat rutin olahraga, menjaga kesehatan. Apalagi sekarang di Korea fitness ataupun gym ini sangat ngetren. Jadi orang yang punya badan bagus itu sekarang lagi dipandang wah banget saat ini. Kedua, dia ini merupakan orang yang pelit. Nah, pelit yang dimaksud di sini apa? Pakai tisu itu harus cuma 1 lembar. Kalau bisa disobek setengah, dipakai cuma setengah. Namun, kalau misalnya cuma pelit, pasti image-nya jelek. Tapi gimana bisa positif? Karena meskipun dirinya sendiri itu pelit saat menggunakan barang ataupun nggak suka beli barang-barang yang terlalu mahal, tapi waktu giliran donasi itu nggak sayang-sayang duit. Bahkan akhir-akhir ini pun keuntungan dari YouTube-nya, lighting-nya mati tiba-tiba. Ya, keuntungan dari YouTube-nya senilai 70 juta Korea won, sekitar 800 hingga 900 juta rupiah. Gila ya YouTube. Channel Korea bisa sampai kayak gitu, kaget aku. Nah, itu didonasikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi didonasikan ke rumah sakit untuk membantu biaya pengobatan orang-orang yang tidak mampu. Nggak cuma itu, waktu pertama Corona juga terjadi, Kim Jong-wook itu mendonasikan uang 100 juta Korea won, sekitar 1,2 hingga 3 miliar rupiah. Dan di luar itu pokoknya sering banget mendonasikan uang. Jadi untuk dirinya sendiri itu benar-benar pelit, pakai tisu juga satu, beli apa juga beli yang ngirit, murah, baju juga nggak beli. Tapi kalau untuk membantu orang, dia tidak sayang duit. Ketiga, di luar itu, Kim Jong-wook ini memiliki image orang yang sangat baik ataupun orang yang sangat rutin gitu. Bahkan di salah satu variety show itu pernah dibercandain bilang kayak, wah, Dispatch itu pernah ngikutin Kim Jong-wook berbulan-bulan, tapi yang ditemukan cuma pergi gym rumah. Jadi bisa dibilang Kim Jong-wook ini di luar jam kerja itu cuma nge-gym gitu loh. Nah, terus kok bisa muncul isu yang katanya Kim Jong-wook ini mulai menggunakan steroid. Nah, isu ini bermula dari seorang YouTuber bernama Greg Doucette. Ini orang sebenarnya aku juga pernah lihat channelnya dan juga pernah nonton. Ini orang merupakan orang asli Kanada dan konten-konten yang dia buat itu sempat ngetren banget karena dirinya sendiri ini merupakan seorang bodybuilder, atlet. Jadi dulunya awalnya dia itu mulai menilai YouTuber di dunia Amerika, Kanada gitu itu. Mana sih YouTuber yang pakai steroid tapi pura-pura nggak pakai, habis gitu dia jual mungkin program olahraganya ataupun suplemen. Jadi dia itu pertamanya mulai naik karena itu. Jadi kayak oke, YouTuber ini dia menjual program olahraga senilai $80 per programnya. Oke, tapi sekarang tak lihat sih sebagai seorang expert, dia ini seseorang yang menggunakan steroid atau enggak. Jangan-jangan dia pakai steroid tapi bilangnya, oh aku itu dengan makan sayuran ini, menggunakan suplemen ini bisa dapat badan kayak gini, yuk beli program saya. Nah, pertamanya dia itu mulai naik karena dia membuat konten-konten seperti itu. Jadi bisa dibilang dia ini seorang bodybuilder yang punya channel YouTube dan kayak menilai YouTuber ataupun fitness YouTuber apakah mereka ini menggunakan steroid atau tidak. Awalnya image-nya dia itu bagus banget karena bisa menunjukkan kepada orang-orang gitu loh, siapa sih yang jualan program benar-benar hanya demi uang padahal dia sendiri menggunakan steroid kayak gitu. Oke? Aku nggak bilang orangnya ini bagus atau gimana, cuma menjelaskan Greg Doucette ini kayak apa karena aku itu juga pernah lihat konten sebelumnya. 31 Oktober 2021, dia ini mengupload video tentang Kim Jong-wook. Apakah dia ini natty or not? Buat yang nggak paham, natty itu artinya natural alias tidak menggunakan steroid. Mungkin buat pol-pol yang punya waktu bisa lihat channelnya. Tapi yang disampaikan ada sekitar 3 poin. Pertama, 50 sets. That is way too many. There's a saying, you can either do a lot of volume but not train hard, or you can train hard with not a lot of volume. latihannya Kim Jong-wook ini volumenya terlalu banyak. Ini sedikit nggak bagus latihannya. Volumenya terlalu banyak itu artinya kayak gini. Misalkan kita ke gym, nah satu orang ngangkat 1 kilo sebanyak 100 kali wet gitu. Sedangkan ada satu orang latihan ngangkat 100 kilo mungkin cuma 1 kali ngangkatnya. Jrek. Nah,
Volumenya bisa dibilang mirip kan ya. Yang satu 1 kali 100 kilo, yang satu 1 kilo sebanyak 100 kali. Nah, dia itu komentar, olahraganya Kim Jong Kook ini volumenya tinggi banget sekali, nge-gym bisa 50 set. Wah, ini banyak banget, intensitasnya mungkin terlalu rendah. Mendingan intensitasnya dinaikin, volumenya dikurangin, kayak gitu. Istilahnya, ngapain sih olahraga kok banyak banget? Dan kemungkinan kalau orang natural yang nggak pakai steroid itu nggak mungkin bisa mengolah olahraga seperti ini. Nah, itu yang dia sampaikan pertama. Kedua, When you're 45 years of age, you're not going to have the testosterone levels of when you're 35 or 25. It's just not possible. It doesn't work like that. dia ini dulu badannya nggak terlalu bagus, tapi semakin berusia badannya ini makin bagus, dan ini tidak masuk akal ataupun bisa dibilang hampir tidak mungkin. Yang namanya manusia semakin berusia kita itu makin tua, hormon juga makin turun. Tapi orang yang bernama Kim Jong Kook ini semakin tua badannya ini makin bagus, dan ini bisa dibilang hampir tidak mungkin. Nah, dia bilang kayak gitu. Jadi bisa dibilang Greg Doucette itu bilangnya kayak gini, manusia semakin tua itu ada waktunya makin turun, tapi Kim Jong Kook ini malah naik terus. Ini nggak mungkin, hampir nggak mungkin gitu. Dan di bagian akhir videonya dia juga bilang, kalau misalnya aku harus taruhan $1 juta ataupun aku ini ditodong tembak dan ditanyain, kira-kira Kim Jong Kook ini natural atau tidak? Apa jawaban yang bakal kamu berikan? Nah, Greg Doucette ini bilang di videonya kayak gini. To bet $1 million, or if your life was on the line, gun was at your head and asked, hey, you gotta pick one. Is he natural? Is he enhanced? What would you say? I'm saying he's enhanced, not natural. I'll say he's enhanced. Enhanced ini artinya ya menggunakan bantuan kayak gitu. Nah, ketika video ini diposting langsung begitu ramai, banyak media ini mulai membicarakan tentang ini. Dan kerennya Kim Jong Kook sendiri menjawab hal ini di postingan community channel YouTube-nya. Kalau dilihat ini diposting 1 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 6 November 2021. Dia bilang, "Annyeonghaseyo Kim Jong Kook, Kim Jong Kook입니다. Halo, saya Kim Jong Kook." Di postingan ini dia memberi reaksi seperti ini. Nggak ngira ada hal seperti ini bahkan masuk ke berita. Udah gitu dia juga bilang kalau misalnya ada pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk ngecek apakah dia ini menggunakan obat-obatan terlarang ataupun steroid, silakan, aku siap kok untuk diperiksa. Tapi untuk pemeriksaan steroid ataupun kayak gitu, itu cuma bisa dilakukan untuk atlet-atlet, sehingga aku nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada organisasi ataupun pihak yang mau memberikan pemeriksaan buat aku, boleh, aku siap kok, ambil aja darahku, periksaan. Nah, kayak gitu. Menunjukkan bahwa Kim Jong Kook ini pede banget. Dan ternyata, mungkin karena saking rame ini berita, dia mengupload video dengan judul It Will Seem I Pissed Off Korea, Kim Jong Kook Fake Natty, kayak gitu. Di video ini, dia bilang kayak gini, aku di video sebelumnya itu bilang bahwa badannya ini hampir tidak mungkin untuk dicapai tanpa obat. Aku nggak bilang dia itu pasti menggunakan obat. Dan bisa dibilang ini merupakan penyampaian yang tergantung bagaimana orang mendengarnya. Tapi terkesan kayak di video pertama itu dia cukup pede untuk bilang kayak Kim Jong Kook ini kemungkinan besar menggunakan obat. Tapi di sini dia terkesan lebih kayak enggak, ini cuman dari ini sebatas opiniku sebagai seorang expert di dunia bodybuilding. Dan itu kan kemungkinan besar kayak gitu. Aku sendiri nggak tahu apakah dia bisa menggunakan atau tidak. Dan kalaupun itu menggunakan, ya apa masalahnya? Nah, dia itu bilangnya kayak gitu. Sedangkan kalau dari Kim Jong Kooknya sendiri, sebenarnya dia itu terkesan happy banget melihat video dia dituduh menggunakan steroid. Karena apa? Mungkin ada yang mikir, loh, kok dia malah seneng? Kenapa Mas Hanso? Andai kan kalau misalnya Polo ujian ya, dapat 100 setiap hari. Padahal Polo nggak nyontek, bener-bener belajar aja. Terus orang-orang mulai bilang, wah, itu anak kayaknya nyontek dia, musuh 100 terus. Kan itu pujian. Kalau misalnya kita bener-bener nyontek, ditanya, kamu nyontek ya? Enggak kok, malah sensi kan. Tapi kalau misalnya kita nggak nyontek, dibilang nyontek, kita malah ketawa nggak sih? Kayak, aduh, segitunya tau aku sampai orang-orang nganggep kayak nggak mungkin. Istilahnya, apa yang kita lakukan ini dilihat nggak mungkin, padahal itu mungkin buat kita. Sehingga Kim Jong Kook ini merasa kayak itu merupakan pujian buat dirinya kayak gitu. Dan ternyata setelah Greg Doucette ngupload video kedua ini, Kim Jong Kook itu ngupload lagi di komunitas channel YouTube-nya. Kayak, oh, sekarang kok malah bilangnya itu nggak menjadi masalah atau apa gitu. Apa kamu bilang aku latihan 50 set terlalu banyak? Orang-orang sekitarku loh latihan kayak gitu. Dan dia di akhir paragraf ini bilang kayak gini.
ketika ada orang bilang, wah itu loh bendera yang ada di gunung itu pasti ditancapkan naik helikopter. Mungkin itu adalah orang-orang yang nggak pernah mendaki gunung yang tinggi itu. Tapi buat seseorang yang pernah mendaki gunung yang tinggi itu, kita ngerti kalau naruh bendera di gunung itu sebenarnya bisa menggunakan kaki saja tanpa menggunakan helikopter. Tapi buat orang-orang yang nggak pernah mendaki langsung ke gunung itu, pasti mengira bendera yang ditaruh di gunung tinggi itu menggunakan helikopter. Kayak gitu. Oke, Polo, jadi video kali ini kayak gitu. By the way, menggunakan obat steroid itu sebenarnya bisa dibilang terlarang. Jadi kalau sekarang aku bilang Kim Jong-un ini terkesan malah seneng kayak wah badanku itu segitunya tuh, sampai dilihat sama expert itu harus menggunakan obat. Tentu di satu sisi pasti dia juga merasa nggak nyaman karena usahanya dan juga kerja kerasnya ini dipandang menggunakan suatu cara instan. Tapi karena dirinya sendiri tahu apa yang dia lakukan, dia bisa memberi respon dengan senyuman. Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. By the way, kira-kira gak ya, aku iso kayak diajak latihan sama Kim Jong-un, kok keren ya, pengen belajar.